Dan anak, hari ini kita lanjut lagi pelajarannya ya. Sekarang kita sudah sampai di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri PB 2. Nah, kemarin kalian kan PJJ ya di rumah. Coba, anak mandiri ini gimana nak yang dikatakan mandiri? Ibu ingin tahu, kalian kemarin dengarkan enggak di videonya Ibu? Yang dikatakan mandiri ini seperti apa? Ngacong. Ya. Ayo, Vi. Ayo, nak. Ya, tak usah lihat kelaan, Vi. Ayo yang lain. Ayo, Zizi. Ya, benar juga. Sama seperti jawaban tadi yang Ovi ya. Nah, jadi anak mandiri ini adalah anak yang melakukan semua kegiatannya tanpa bantuan orang lain, yaitu harus dikerjakan dengan sendiri. Nah, sekarang bukan hanya kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan mandiri, nak, tetapi dalam mengambil suatu keputusan juga harus dalam bisa dengan mandiri dalam memberi pendapat. Jadi kalian tidak boleh ikut-ikutan orang. Jadi harus mempunyai pendapat sendiri. Yuk sekarang kita buka halaman 64. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Ya, jadi kalau dalam pramuka mencari nama kelompok itu adalah keputusannya sendiri. Tidak boleh menggantung kepada orang lain dengan cara bermusyawarah. Nah, semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya. Jadi semua itu harus mempunyai pendapat. Ya, kemudian nanti namanya diskusi seperti musyawarah, nanti diambil suara yang terbanyak ya. Nah, diskusi kelompok itu dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai diskusi, semua anggota setuju. Namun kelompok telah ditetapkan. Jadi dalam bermusyawarah tidak boleh menang sendiri. Boleh berpendapat ya, tetapi tetap harus memilih suara yang terbanyak. Ya, kalau misalkan pendapat kamu tidak terpilih, kamu harus bisa menerima ya. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Harus pun jawaban saya, harus pilihan saya, tidak boleh. Itu adalah tujuan dari musyawarah. Ya, untuk memperoleh hasil yang sama, untuk mufakat. Nah, salah satu janji pramuka yaitu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Ya, bermusyawarah itu artinya apa itu yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah itu adalah berdiskusi untuk membicarakan masalah. Ya, tujuannya dari musyawarah ini adalah berunding, berdiskusi, saling mengajukan pendapat. Nah, tujuannya apa? Untuk membicarakan suatu masalah biar masalah itu bisa cepat selesai. Ya, itu tujuan dari musyawarah. Bermusyawarah itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Keempat. Apa bunyinya sila keempat?
Ya, bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Di dalam kepala banteng ada warna merahnya dasarnya. Berarti itu melambangkan keberanian dan kebenaran. Dah, ya. Jadi kalian tujuan dari musyawarah itu adalah untuk berunding, untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan atau untuk berbicara menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, coba kalian dilihat di halaman 65. Itu ada gambar-gambar contoh pelaksanaan sila keempat ya. Yang pertama itu ada gambar bermusyawarah untuk memilih kepala desa. Kalau kamu di kelas bisa bermusyawarah saat memilih ketua kelas ya. Bisa waktu kalian memilih jadwal piket, memilih wakilnya, itu bisa bermusyawarah. Dan kemudian itu pertama pemilihan kepala desa ya. Yang kedua itu ada pemilihan ketua kelas ya. Kemudian itu ada yang melerai, itu ada gambarnya melerai. Itu juga termasuk pengamalan sila keempat ya. Karena di situ ada sedang berunding tapi sampai mau bertengkar. Nah, jadi itu untuk menyatukan temannya, itu juga termasuk pada pengalaman sila keempat. Kemudian ada juga musyawarah. Dan misalkan kalian mau jalan-jalan, juga bisa dibuat musyawarah. Ya, mau kemana? Misalkan di rumahnya kalian, rencananya sebentar lagi kan mau liburan hari raya ya. Nah, ada yang mau bilang ke Lombang, ada yang bilang mau ke Salopeng, ada yang mau ke luar kota. Nah, nanti di antara anggota keluarga itu bisa juga kalian bermusyawarah, dipilih suara yang terbanyak. Ya, itu tuh dari musyawarah. Nah, yuk sekarang dibuka halaman 66. Di situ ada pertanyaan. Ya, dibuka semua halaman 66. Nomor 1. Apa arti musyawarah? Siapa yang bisa jawab? Bermusyawarah adalah, ya ayo, siapa itu? Ratu ya? Oh, Nurin, ya Nurin. Ya, bagus. Berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Yuk, sekarang nomor 2. Siapa yang mau jawab? Bagus. Ayo nak ngacung, nggak usah takut salah. Nomor 2. Ayo Zizi, nomor 2. Apa jawabannya nak? Sebutkan 3 contoh kegiatan musyawarah. Pemilihan kepala desa, bagus. 1, 2. Pemilihan ketua kelas, bagus. 3. Hah? Apa tadi? Itu tadi kan ada gambar-gambarnya 4. Bisa melerai temannya yang berselisih juga. Ya, sekarang nomor 3. Siapa mau jawab? Yo, Aska, nomor 3 ngacung. Termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Ke-4. Sekarang nomor 4. Bagus. Ya, nomor 4. Cowok nak tak ngacung nggak? Ayo, Ila. Apa nak? Kepala banteng. Yuk dilanjut di halaman 67. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Yuk, bagaimana? Ibu cuma tanya langsung pendapatnya kalian ya. Bagaimana cara musyawarah agar berjalan dengan lancar? Yuk, mulai lancar dalam bermusyawarah. Kamu harus gimana? Peserta ini harus gimana?
oleh lancar biar tidak terjadi pertengkaran saat bermusyawarah. Bermusyawarah ini seperti berdiskusi, biar tidak terjadi pertengkaran. Kamu harus seperti apa? Ya, kamu kalau waktu diskusi tadi gimana, Nak? Harus saling harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Berarti tidak boleh memaksakan kehendak. Berarti tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi kalian kalau biar musyawarah itu berjalan dengan lancar, jadi kamu harus saling menghargai dan menghormati antara pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, sekarang yang kedua. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Jadi kamu tetap mendengarkan dan menghargai serta menghormati pendapatnya. Tidak boleh diejek. Kadang anak-anak ada temannya yang mencoba menjawab, seperti kita sering tanya jawab gitu. Terus diketawain, kadang disorak sampai sama temannya karena jawabannya yang salah. Itu berarti tidak menghargai ya. Apa benar itu perbuatan seperti itu? Tidak boleh ya. Kalau ada orang berpendapat, dengarkan dulu, hormati, hargai pendapatnya. Sekiranya nanti pendapat itu salah, baru kalian dibenarkan dengan cara berdiskusi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Ini jawaban saya ini. Tidak boleh ya. Nah, jadi itu adalah tujuan dari bermusyawarah biar hidupnya menjadi hidup rukun dan damai. Jadi tentram. Kalau kalian dengan bermusyawarah dengan mementingkan kepentingan diri sendiri, akhirnya bertengkar ya. Ya sudah, berarti hari ini kalian tulis halaman 66 dan 67 ya. Yang di rumah juga ditulis ya, di halaman 66 dan 67 ya. Sudah, selamat mengerjakan.